Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mulia Harta Negara dengan NIM 190512140999 dari Sistem Informasi A. Di sini saya akan menjelaskan tentang ARP, yaitu ARP dari kepanjangan dari Address Resolution Protocol. Tujuan dari pembuatan dari video kali ini adalah agar kita memahami cara sebuah kerja protokol ARP dan bisa mensimulasikan protokol ARP menggunakan Cisco Packet Tracer. Dasar teori atau pengertian ARP adalah sebuah protokol dalam TCP/IP protokol switch yang bertanggung jawab dalam melakukan resolusi alamat IP ke dalam alamat media access control, atau bisa disebut juga dengan MAC address. Dalam garis besarnya, ARP berisi pemetaan antara IP dan MAC address. Lalu untuk cara kerja sebuah ARP, di sini sudah ada satu buah switch. Lalu ada 3 PC. Yang pertama adalah PC 1, PC 2, dan PC ketiga yang saling terhubung, dan pada kondisi pertama PC tidak memiliki informasi ARP antar PC lainnya, dan pada kondisi PC 1 akan melakukan sambungan atau komunikasi dengan PC ketiga. PC 1 belum mempunyai media access control dari IP PC 3. Pada tahap selanjutnya, PC 1 akan mengirim ARP request atau broadcast ke seluruh PC dalam jaringan yang sama, yang disebut dengan ARP request. Dan setelah melakukan broadcast, hanya PC 3 lah yang akan mereplay ARP request tersebut, karena PC 3 adalah mempunyai IP yang sesuai. PC 3 akan mengembalikan ARP replay dengan mengirimkan balik MAC address-nya ke PC 1. Setelah itu, PC 1 menerima ARP replay tersebut dan memiliki tabel ARP yang berisi beserta MAC address dari PC 3. Oke, langsung saja kita masuk ke percobaan. Percobaan kali ini akan mensimulasikan bagaimana cara ARP request dan ARP replay pada jaringan yang memiliki satu subnet yang sama yang dihubungkan si post switch. Langkah pertama, ketika kita sudah membuka Cisco Packet Tracer, kita membuat skema jaringan seperti ini. Lalu kita akan memasukkan IP address ke masing-masing PC. Oke, kita masuk ke PC 1, lalu kita masuk ke IP configuration, lalu kita masukkan IP-nya adalah 192.168.1.1 dengan subnet 255.255.255. Oke. Kita masukkan IP untuk PC 2. Nah, di IP PC 2 tetap sama, tapi digit terakhir mempunyai nomor seri yang berbeda, yaitu angka 2. Lalu subnet yang sama 255.255.255. Oke. Lalu kita masuk ke PC 3, kita masukkan IP address-nya sama seperti tadi, 192.168.1.3 dengan subnet yang sama, yaitu 255.255. Oke. Setelah kita langkah kedua, setelah kita memasukkan IP address, lalu kita coba cek di PC 1 apakah sudah ada ARP-nya, yaitu dengan cara membuka terminal, lalu kita ketikkan perintah ARP -a. Nah, di sini di terminal ada penjelasan, yaitu no ARP entry found. Ya, ini berarti karena PC 1 tidak mempunyai MAC address. Seperti itu. Lalu PC 1 ini akan mengirimkan broadcast. Pada simulasi ini kita akan mencoba untuk PC 1 akan mencoba berkomunikasi dengan PC 3. Lalu kita buka edit filter ini, kita tentang ARP-nya, karena kita hanya membutuhkan informasi ARP-nya saja. Oke.
setelah kita centang, lalu kita kirimkan informasi di PC1 dan PC3 agar bisa berkomunikasi. Setelah itu kita mulai simulasinya. Sama. Di sini PC1 akan mengirim ARP request ke switch. Nanti akan di broadcast ke PC yang lainnya. Nah, seperti ini. Setelah di broadcast ke PC2 dan PC ketiga menerima, tetapi PC2 tidak mereplay karena IP yang dituju dari IP paket source ini mempunyai destinasi yaitu 192.168.13. Nah, sedangkan IP di PC2 ini adalah 192.168.1.2. Maka PC2 tidak akan mereplay ARP request tersebut. Nah, sedangkan di PC3 ini mempunyai paket source IP yaitu dengan destinasi dari IP 192.168.1.1, lalu destinasinya adalah 192.168.13. 1.1.3. Nah, sesuai dengan destinasinya. Lalu outliernya akan mengembalikan IP yang dituju seperti ini, yaitu kan ke destinasi 192.168.1.1. Oke, kita lanjutkan simulasinya. Nah, PC3 akan mengirim request ke switch. Setelah PC1 menerima replay dari MAC address PC3, kita coba cek lagi ARP-nya lewat terminal, yaitu tadi ARP MA. Nah, karena PC1 sudah berkomunikasi dengan PC3, lalu PC3 akan merespon dengan mengirim MAC address-nya ke PC1. Maka ARP akan terdeteksi dan ada. Sekian simulasi ARP pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video kali ini sampai akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.